Supreme Martial God Technique. Bab 2841 Wawasan tentang Tianquan. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Begitu dia selesai berbicara, mata Yue Yiren, yang masih panas dan bersemangat sekarang, segera mulai mengelak. Orang baik, tentu saja, Wu Yun sudah bisa menebak gambaran kasarnya dengan melihat penghindaran bawah sadar di matanya. Untungnya, tidak ada orang lain kecuali Wu Yun yang melihat tatapan mengelak ini. Setelah menghindar beberapa saat, Yue Yiren segera kembali normal dan mulai meledak. Tentu saja ada jalan. Saya akan mendiskusikannya dengan Anda. Itu tidak perlu. Tidak peduli. Seberapa banyak Anda tahu tentang penghalang penyegel ini, bisakah Anda memahami saya sebaik saya? Dengan kata lain, itu benar. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, Ibu. Aku dilahirkan untuk menjadi musuh dari hal semacam ini, jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Selama kamu dapat memenuhi persyaratanku, aku jamin aku akan membantumu memecahkan penghalang ini. Orang ini sangat hebat sehingga dia benar-benar tidak menyusun apapun. Sangat gila. Wu Yun yang gila mungkin akan mempercayainya jika dia tidak melihat matanya yang mengelak dari awal. Kegilaan itu membuat Hades dan seluruh orang dari klan Hades menganggukkan kepala, penuh percaya diri. Sepertinya itu benar. Pluto bahkan tersenyum dan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, maka saya akan mengatur tempat pelatihan untuk kalian berdua terlebih dahulu, dan sumber daya pelatihan akan dikirim secara teratur. Adapun energi api yang dibutuhkan putri kecil, saya akan melakukannya pasti menemukannya. Terima kasih banyak, Tuan Pluto. Wu Yun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Tapi dia memutar matanya langsung ke arah Yue Yiren. Segera, di bawah pengaturan Pluto, Wu Yun dan Yue Yiren diatur untuk pergi. Mereka ditempatkan di tempat yang sama. Itu adalah tempat berharga untuk budidaya di dalam klan Nether, yang disebut Tianquan yang berwawasan. Kedengarannya luar biasa, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja tidak semewah namanya. Ini adalah mata air ilahi yang dapat terus-menerus menyuplai energi ilahi. Itu digunakan oleh Wu Yun dan Yue Yiren untuk mengembangkan kekuatan tingkat dewa mereka saat ini. Ketika mereka menembus level dewa dan mencapai level dewa super, Pluto akan mengatur agar mereka mengubah tanah harta karun mereka. Setelah dibawa ke Inside Tianquan, orang yang mengirim Wu Yun dan yang lainnya pergi. Sebelum pergi, beritahu Wu Yun dan Yue Yiren bahwa klan Ning akan mengirimkan beberapa sumber daya budidaya lainnya sesegera mungkin. Tentu saja Pluto tidak perlu mengatur hal semacam ini. Kini Pluto sedang berdiskusi dengan beberapa tokoh senior klan Pluto lainnya yang paling senior dan paling tahu tentang dunia ini, tentang pencarian energi api. Energi api memang ada, sulit ditemukan. Dulu, karena suku Nether tidak membutuhkan energi api, mereka tidak terlalu memperhatikannya, tentu saja mereka tidak mengetahui di mana energi api itu berada. Tapi sekali lagi, ini sebenarnya hal yang baik. Hal-hal seperti energi api pada mulanya diciptakan oleh langit dan bumi. Dimanapun itu, selama itu adalah dunia normal, pasti ada. Izinkan saya menyebutkan bahwa energi api hanya mengacu pada beberapa zat energi yang berhubungan dengan api, tidak harus berupa api peri, api ilahi, atau api besar lainnya yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Adapun mengapa itu adalah hal yang baik. Itu karena hanya ada Hades di dunia ini. Dan Hades tidak membutuhkan energi api. Oleh karena itu kapasitas penyimpanan energi api di dunia ini pasti cukup banyak. Cari saja, saya yakin Anda bisa menemukannya. Dan inilah alasan mengapa Pluto berani menyetujui Yue Yiren. Itu hanya akan sangat merepotkan dan memakan banyak tenaga dan tenaga. Tempat lain, wawasan tentang Tianquan. Pada saat ini, baik Wu Yun maupun Yue Yiren tidak memasuki kondisi kultivasi, dan mereka bahkan tidak pergi menemui Tianquan yang wawasan. Menunggu orang-orang dari klan Nether mengirimkan sumber daya budidaya adalah salah satu alasannya. Alasan lainnya juga karena Wu Yunzeng memutar matanya dan menatap Yue Yiren. Tapi sekarang karena tidak ada orang luar, Yue Yiren berhenti berpura-pura dan menyingkir dengan wajah malu, tersenyum canggung pada Wu Yun dari waktu ke waktu. Kamu tidak yakin. Kenapa kamu begitu kategoris? Katakan saja kamu tidak yakin. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dan aku akan bicara dengan mereka, oke? Oke sekarang, kamu sudah selesai bicara. Mereka telah menjanjikan semua persyaratannya, tetapi Anda tidak dapat melakukannya ketika saatnya tiba. Haha, jika Anda benar-benar menyinggung Pluto, Anda dan saya, bahkan jika kita berdua memiliki kultivasi tingkat suci pada saat itu, tidak akan dapat melakukannya. Apapun di depan klan Plutonya, tidak ada ruang untuk perlawanan. Terserah kamu. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kaulah yang memasang jebakan, kamu harus menyeretku ke dalam air. Wu Yun memutar matanya, wajahnya penuh ketidakpuasan. Kepalanya sangat sakit. Gadis bulan ini sangat mampu mendapat masalah, dia sangat merepotkan saat pertama kali datang ke sini. Itu sudah dinegosiasikan,
Tapi selama Yue Yiren memberitahukan faktanya terlebih dahulu, dia pasti punya cara untuk dengan bijaksana menyampaikan pendapatnya kepada Pluto dan memastikan bahwa Pluto akan setuju. Tapi sekarang, Pluto mungkin tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan lagi. Mereka menunggu dengan penuh harapan agar Yue Yiren dapat mendobrak penghalang tersebut. Jika tidak berhasil, saya khawatir ada kemungkinan besar untuk marah. Yah, tahukah kamu, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal baik padanya. Siapa tahu dia begitu mudah diajak bicara. Aku hanya mengatakannya sedikit tergesa-gesa, tapi siapa tahu dia akan menjadi marah. Yue Yiren mencibir mulut kecilnya, penuh tawa. Wajahnya sedih. Aku melihat Yue Yiren seperti ini, Wu Yun tidak berdaya. Kata-kata makian terucap dari bibirnya, namun ia harus menelannya kembali. Oke, mari kita berlatih dulu. Saya pikir wawasan tentang Tianquan ini tampaknya cukup bagus. Saya akan menunggu mereka mengirimkannya nanti dan berlatih dulu. Kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Pikirkan tentang hal itu sendiri. Mari kita lihat apakah kita bisa melakukannya. Jika itu benar-benar tidak bisa dilakukan saat itu, aku akan melakukannya. Ingat, jangan biarkan ada kekurangan yang lolos dulu. Katakanlah kita berbohong dan berhenti membantu, bahkan jika kita tidak membunuh mereka, saya khawatir kita, Anda dan saya, bahkan tidak dapat berpikir untuk meningkatkan budidaya kita. Meskipun klan Nether setuju untuk pergi bersama aku, mereka tidak harus keluar. Wu Yun masih memiliki rasa tanggung jawab, dan saat ini, dia masih berdiri. Sambil menghela nafas, dia dengan sabar memperingatkan Yue Yiren. Namun, Wu Yun hanya bisa berdiri. Kalau tidak, jika orang ini Yue Yiren benar-benar dibiarkan main-main, tidak ada yang bisa memastikan kapan dia akan membocorkannya. Sekali Anda mengungkapkannya, tidak peduli apakah itu akan membawa hasil yang terburuk, itu pasti bukan hasil yang baik. Seperti yang baru saja dikatakan, meskipun Pluto tidak menggerakkan mereka. Tapi selama Pluto mengucapkan sepatah kata pun, semua sumber daya budidaya mereka berdua akan segera terputus. Kalau begitu aku, diam, seseorang datang. Yue Yiren ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Wu Yun dengan suara rendah. Pada saat yang sama, keduanya berbalik untuk melihat bahwa sumber daya pelatihan yang dikirim oleh klan Nether telah dikirimkan. Sangat bangga. Belum lagi Yue Yiren, bahkan Wu Yun merasa sangat bersemangat saat melihat barang-barang yang dikirim oleh klan Nether. Bab 2842 Perubahan Luar Biasa. Tentu saja, Wu Yun belum tentu mengetahui semua hal ini. Namun auranya yang kaya dan kuantitasnya yang nyaris mewah bisa dirasakan dan dilihat. Itu seluruh bukit. Tidak, itu dua bukit. Pluto tidak menyukai satu hal dibandingkan yang lain. Ada dua salinan dari semua yang dia kirimkan. Dua porsi dengan jumlah yang sama. Satu bagian untuk Wu Yun dan satu bagian untuk Yue Yiren. Tidak mengherankan, bahkan Wu Yun tidak dapat menahan jumlah yang begitu besar, jadi Yue Yiren secara alami menerekamnya pada kesempatan pertama. Tampilan serakah membuat beberapa orang dari klan Nether yang mengirimkan barang ke sini tertegun beberapa saat. Namun, mereka bisa memahaminya, jadi mereka tidak banyak bicara. Setelah keheranan sesaat, dia membungkuk sedikit pada Wu Yun dan Yue Yiren, berbalik dan pergi. Namun sebelum mundur, salah satu dari mereka memberitahu Wu Yun. Setelah mereka keluar, mereka akan memblokir sementara tanah harta karun Tianquan. Tentu saja, jika Wu Yun dan yang lainnya ingin keluar, mereka dapat menutup tempat ini kapan saja, hanya untuk mencegah orang luar memasuki tempat itu secara tidak sengaja dan mengganggu budidaya Wu Yun dan yang lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, orang-orang itu memblokir tanah harta karun inside Tianquan. Wu Yun dan Yue Yiren juga langsung bersiap untuk mulai berlatih. Yue Yiren telah menerkam tumpukan sumber daya budidaya miliknya. Dan Wu Yun juga berjalan dengan cepat. Baik itu metode kultivasi atau struktur tubuhnya, pasti berbeda. Jadi mereka tidak perlu terlibat. Apalagi rencana pelatihannya juga jelas berbeda. Wu Yun berencana untuk memasukkan semua sumber daya budidaya ini ke dalam ring penyimpanan, dan kemudian menyelam ke mata air yang penuh wawasan dan tenggelam ke dasar untuk berlatih. Karena keberadaan roh bela diri yang memangsa, Wu Yun bisa melakukan ini. Selain itu, dengan melakukan ini, Anda juga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya budidaya yang dikirim oleh Insight Tianquan dan Hades dalam kombinasi yang wajar. Cobalah untuk memaksimalkan penyerapan dan tingkatkan kultivasi Anda secepat mungkin. Adapun Yue Yiren, Wu Yun tidak menanyakan bagaimana rencana latihannya. Tampaknya dia harus bersiap untuk tinggal di tumpukan sumber daya budidaya ini untuk sementara waktu sebelum membicarakannya. Bagaimanapun, ia belum menelan jiwa bela diri, jika ia tenggelam ke dasar mata air dengan sumber daya seperti Wu Yun, hasil yang mungkin didapat tidak akan terlalu baik, atau bahkan kontraproduktif. Dan Yue Yiren jelas tidak terlalu tertarik dengan bagaimana Wu Yun ingin berlatih.
Dia hanya bertanya dengan bingung ketika dia melihat Wu Yun mengumpulkan sumber daya ini ke dalam ring penyimpanan. Setelah mendapat penjelasan, tidak ada yang dikatakan. Tentu saja, ia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Wu Yun. Dan sebenarnya dia tidak begitu tertarik. Dengan kata lain, saat ini, semua ketertarikannya tertuju pada tumpukan sumber daya budidaya di depannya, dan tidak ada waktu untuk mempedulikan hal lain. Mampu menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Wu Yun telah membuktikan bahwa dia layak untuk Wu Yun. Setidaknya dalam pandangan dunia masyarakat Yui, inilah masalahnya. Pada saat ini, Wu Yun telah memasukkan semua sumber daya ke dalam ring penyimpanan, berbalik, dan siap berjalan ke Insightful Sky Spring. Faktanya, semuanya damai saat ini. Dan Wu Yun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkin karena Wu Yun tidak terlalu memikirkannya, dan pada saat yang sama, dia tidak terlalu memperhatikan perubahan di sini. Namun, kenyataannya, perubahan besar sedang terjadi di sini. Setidaknya itu adalah perubahan yang tidak terduga bagi Wu Yun, Yue Yiren, dan bahkan seluruh klan Nether. Sejak Wu Yun memasuki tempat ini, perubahan ini dimulai. Sumber utama kejadian ini berada tepat di atas Insightful Sky Spring. Pada awalnya, tidak ada tren yang jelas. Dan saat Wu Yun terbang ke puncak Tianquan, tiba-tiba, Wu Yun merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini bukan tanpa disengaja, tetapi dia tiba-tiba merasakan jarak yang sangat jauh, seolah-olah ada sepasang tangan besar yang memeganginya. Tidak ada perlawanan karena tidak ada cara untuk melawan. Saat ini, Wu Yun merasa seperti anak berusia 3 tahun yang dikendalikan oleh pria dewasa, tanpa ruang untuk melawan. Astaga, apa-apaan ini, kekuatan macam apa ini? Wu Yun berseru tanpa sadar, lalu mencoba yang terbaik untuk melihat ke atas kepalanya. Karena Wu Yun merasa sumber kekuatan besar ini harus datang dari atas. Meski tidak yakin, itu hanya dugaan saja. Tapi ketika Wu Yun benar-benar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Dan Wu Yun langsung ketakutan dengan pemandangan di depannya. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun. Fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan mendadak pada saat ini tidak hanya mempengaruhi Wu Yun. Yue Yiren, yang berada jauh dari Tianquan, tidak terikat oleh kekuatan besar itu. Tapi ia juga menyadari sesuatu yang aneh pada saat pertama. Secara alami, dia langsung melihat ke arah yang sama dengan Wu Yun. Tampilan ini tertegun. Wu Yun tercengang. Yue Yiren juga tercengang. Apakah itu Wu Yun atau Yue Yiren? Mereka bisa bersumpah dengan nyawa mereka. Saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan dalam hidup saya. Tidak menakutkan. Mungkin, mengejutkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih tepat. Saya melihatnya di langit. Bab 2843 Dunia dalam cermin. Saya melihat di langit di atas, sebuah terowongan kosong besar telah muncul. Tapi itu bukan sekedar terowongan kehampaan. Sebab, di dalam, pemandangan mengerikan sedang muncul. Ini lebih mirip pemutar cermin. Hal pertama yang muncul adalah medan perang kuno. Reruntuhan-reruntuhan dan tulang berserakan di tanah. Jejak-jejak pertempuran yang mengejutkan terlihat jelas. Meski hanya gambar, tidak ada orang atau makhluk hidup lain yang muncul. Namun hanya dengan melihat pemandangan terpencil ini, orang dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya medan perang kuno ini saat mereka bertempur. Dan pemandangan ini hanya berlangsung sekitar belasan tarikan napas. Tiba-tiba, pemandangannya berubah. Pedang besar berwarna merah darah turun dari langit, membawa energi pedang menakutkan yang menghancurkan dunia. Dengan keras, pedang raksasa itu tenggelam ke dalam tanah. Seluruh badan pedang dimasukkan, hanya menyisakan gagangnya. Gejolak yang disebabkan oleh kenaikan ini juga sangat mengerikan. Tanah retak dengan cepat. Tidak, itu bukan celah. Itu adalah gempa bumi yang dahsyat. Dalam sekejap, tanah dalam radius minimal 10.000 meter tersapu berkeping-keping oleh kekuatan energi pedang yang dibawa oleh pedang raksasa yang memasuki tanah. Namun, ini bukanlah akhir. Sesaat setelah kekuatan energi pedang ini menyapu, hanya bayangan lingkaran cahaya yang datang dari kejauhan. Meski bayangan halo ini tidak menghancurkan bumi lagi. Tapi momentum luar biasa itu tidak lebih lemah dari energi pedang tadi. Bahkan sedikit lebih kuat. Mungkin karena dia merasakan datangnya serangan roda ringan ini. Pedang raksasa yang semula berada jauh di dalam tanah tiba-tiba lepas landas. Berdengung. Suara gemetar terdengar. Energi pedang meledak lagi. Energi pedang ini hanya lebih kuat dari energi pedang tadi. Serangan dengan roda ringan itu membentuk keseimbangan kekuatan. Ledakan. Kedua serangan itu saling bertabrakan. Dalam sekejap, langit dan bumi hancur, dan ruang angkasa runtuh. Pemandangan yang dilihatnya berubah menjadi hitam dalam sekejap, hingga berubah menjadi ketiadaan, tidak ada yang tersisa. Tentu saja, semua yang terjadi barusan diam. Yang disebut suara itu hanyalah dugaan yang diperoleh dari pandangan bawah sadar Wu Yun setelah melihatnya.
Faktanya, tidak ada suara. Yang bisa dia lihat hanyalah gambarnya. Namun, pemandangan saat ini berubah menjadi hitam pekat. Semuanya berubah menjadi ketiadaan, tidak ada yang tersisa. Dan Wu Yun juga berpikir bahwa semua ini seharusnya hilang. Namun tiba-tiba pemandangan berubah lagi. Sebuah gambar baru muncul. Namun, pemandangan yang muncul saat ini tak lagi seseram dulu. Saat ini, ada pemandangan yang sangat damai. Tampaknya seluruh dunia telah diperkecil secara proporsional, seperti sebuah miniatur. Anda dapat melihat pemandangan yang damai. Istana, gunung, sungai, danau dan laut, masyarakat sejahtera. Gelombang energi damai terlihat dengan mata telanjang, melayang di langit di atas dunia ini. Itu seperti dunia di mana para pertapa berada pada puncaknya, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pemandangan yang baru saja kita lihat. Mungkinkah dunia yang damai ini adalah pendahulu dari dunia yang baru saja kita lihat? Tetapi, di mana sebenarnya dunia ini, dan mengapa tiba-tiba muncul di sini? Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun, saat Wu Yun hendak terus melihat tempat ini dengan cermat, tiba-tiba, gelombang energi melanda. Ini berasal dari dunia luar, dari luar Tianquan. Dan saat gelombang energi ini melanda, apa yang dia lihat di depannya menghilang seketika. Termasuk kekuatan luar biasa yang menahan Wu Yun, juga menghilang. Namun, yang hilang hanyalah gambar-gambar dan kekuatan besar itu. Terowongan kosong yang muncul di atas Insightful Sky Spring belum hilang. Kehilangan kendali atas kekuatannya yang besar, Wu Yun menghindar di udara dan mendarat di sebelah Tianquan yang wawasan. Berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa orang yang datang ternyata adalah Hades dan pejabat tinggi klan Hades lainnya. Energi di sini barusan tidak normal. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Itu, Pluto bertanya pada Wu Yun begitu dia masuk. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti. Itu berhenti pada saat dia melihat ke atas dan melihat terowongan kosong di atas Sky Spring. Saat ini, Wu Yun melihat keterkejutan, keraguan, ketidakpercayaan, kegembiraan dan kegembiraan di mata Pluto. Bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Pluto. Tapi itu pasti karena penampakan terowongan kosong ini. Namun, bukan hanya Pluto saja, tapi juga para pemimpin senior klan Pluto yang datang bersama Pluto. Mereka sepertinya mengetahui keberadaan terowongan kosong ini. Dia sepertinya tahu apa arti dari terowongan kosong ini. Tuan Pluto, tahukah Anda mengapa terowongan kosong ini muncul? Wu Yunlah yang bertanya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Melihat Pluto bertingkah tidak normal dan masih diam, dia mau tidak mau bertanya. Dan Pluto tidak langsung menjawab Wu Yun. Namun, dia perlahan-lahan menarik kembali matanya. Matanya tertuju pada Wu Yun. Tapi dari waktu ke waktu, dia melirik terowongan kosong di atas. Dia sepertinya sedang memikirkan bagaimana menghubungkan Wu Yun dengan penampakan terowongan kosong. Dan Wu Yun tidak mengganggunya. Dia tahu Pluto mungkin akan menjawabnya, tapi saat ini, dia mungkin masih memiliki beberapa hal yang tidak dia mengerti. Oleh karena itu, betapapun penasarannya Wu Yun, dia harus menunggu dengan sabar. Benar saja, setelah sekitar setengah jam hening. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Pluto, perlahan berbicara. Bab 2844 Era Dunia Kacau sebelumnya. Tapi dia tidak menjawab pertanyaan Wu Yun, melainkan bertanya. Apakah kamu baru saja melihat ada fenomena aneh yang terjadi di terowongan kosong ini? Setelah mendengar ini, Wu Yun menceritakan apa yang baru saja dia lihat dan dengar. Setelah mendengar ini, wajah Pluto penuh dengan keterkejutan. Namun dalam keterkejutan ini, ada juga ungkapan bahwa memang demikian. Sepertinya dia harus bisa mengetahui seperti apa penampakan terowongan kosong ini. Benar saja, setelah beberapa saat, Pluto mengangguk pelan. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, jika tebakan saya benar, apa yang baru saja Anda lihat adalah dunia yang kacau. Dunia yang kacau. Wu Yun berkata dengan terkejut, jika itu adalah dunia yang kacau, apa yang ada di luar? Ini juga dunia yang kacau. Pluto berkata dengan enteng, dengan kata lain, itu adalah pendahulu dari dunia yang kacau. Itu adalah era yang bahkan belum pernah saya alami, dan itu hanya ada dalam rumor. Saya tahu mengapa kekacauan saat ini terjadi. Apakah dunia hanya memiliki sejarah beberapa ribu tahun? Karena sejarah era sebelumnya telah dihancurkan. Dalam dokumen sejarah, itu adalah pertempuran para suci yang menghancurkan surga dan bumi. Pertempuran itu tidak hanya menghancurkan seluruh dunia yang kacau. Semua penggarap di dunia yang kacau mati, yang menghancurkan seluruh dunia yang kacau. Secara alami, itu juga mengakhiri sejarah budidaya di dunia yang kacau. Setelah waktu yang lama, ribuan tahun lalu, dunia yang kacau perlahan-lahan dihancurkan. Kembalikan penampilan aslinya.
Dan sejarah kultivasi di zaman kita dimulai lagi dari dunia yang kacau setelah kelahiran kembali. Itu adalah sebuah malapetaka, sebuah era yang berubah dari kemakmuran menuju kehancuran. Saya khawatir tidak ada yang tahu sejarah spesifik zaman itu, tapi yang pasti peradaban budidaya zaman itu pasti jauh lebih kuat daripada peradaban budidaya zaman kita saat ini. Memiliki beberapa ribu orang. Itu hanya sejarah bertahun-tahun, kata Pluto sambil berpikir. Mendengar Wu Yun menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, dia cukup terkejut. Namun, selain kaget, Wu Yun lebih bingung. Dengan kata lain, dibandingkan dengan ini, dia lebih penasaran dengan apa arti dari terowongan kosong ini. Atau lebih tepatnya, mengapa hal itu muncul. Karena Pluto mengatakan bahwa ini adalah era dunia kacau terakhir yang telah dihancurkan, mengapa tiba-tiba muncul di sini dan ada terowongan kosong yang menghubungkannya. Apa artinya? Pluto dengan cepat memberikan penjelasan atas pertanyaan Wu Yun. Penjelasan yang samar dan tidak pasti tentunya. Dengarkan saja, Pluto berkata, terowongan kosong ini, atau lebih tepatnya terowongan ruang waktu, atau lubang cacing luar angkasa yang membengkokkan waktu. Ini dapat membawa Anda kembali ke masa lalu, ke era sebelumnya. Dalam sejarah. Tentu saja, awalnya, itu seharusnya tidak muncul, dan aku tidak pernah tahu bahwa ada terowongan kosong yang tersembunyi di Sky Spring of Insight, tempat klan Netherku. Tapi karena sudah muncul, pasti ada alasannya. Sebenarnya, itu muncul karena penampilanmu, jadi itu pasti terkait erat denganmu. Wu Yun, tidak ada cara untuk menyangkalnya. Tidak bisa dipungkiri agar kamu benar-benar menjadi anak takdir, yang terpilih. Masuklah, itu muncul karena kamu, dan itu ingin membawamu kembali ke sejarah zaman itu. Pasti ada alasannya. Mungkin, semua pemikiran kita sebelumnya salah. Peluang nyata Anda untuk menentang surga ada di sini. Masuki terowongan kosong dan masuki era sebelumnya. Anda bisa berlatih dan menjadi lebih kuat di era itu. Lubang cacing ini dunia di dalamnya mungkin ilusi, tapi semua yang kamu alami setelah masuk pasti nyata. Masuk, berlatih keras, dan keluar dalam 2 tahun. Pada saat itu, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk bertarung, bunuh pergi ke rumah lama surgawi suci klan. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin masuk? Bawa aku bersamamu, nak. Bawa aku bersamamu. Begitu. Pluto selesai berbicara, Wu Yun baru saja mendengar suara kekanak-kanakan sebelumnya. Dia bisa menjawab. Sebuah suara manis terdengar. Itu Yue Yiren. Saat berbicara, ia mengunyah tumpukan sumber daya yang baru saja ditelannya di mulutnya. Dia berlari dengan tergesa-gesa. Wu Yun dan Pluto saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Lalu Pluto berkata, ya, ada juga putri kecil. Ia juga menjadi saksi dan harus dikenali oleh terowongan kosong ini. Mungkin juga bisa masuk. Jika kamu benar-benar bisa masuk, maka kami akan bekerja sama untuk hancurkan Roh Kudus di masa depan. Klan surgawi mungkin tidak mengalami kesulitan apapun. Bahkan jika mereka memiliki King Tianqi untuk membantu mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke. Yue Yiren mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian bergegas kembali ke di mana sejumlah besar sumber daya dan harta spiritual berada. Dengan keras, ia memasukkan semua harta sumber daya yang belum sempat dimakannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Kemudian dia kembali ke Wu Yun lagi dan berkata sambil bercanda, ayo, nak, ayo masuk dan lihat. Saya mengerti apa yang baru saja kalian berdua katakan. Era terakhir adalah era yang lebih kuat. Mungkin begitu masuk, akan ada segala macam pertemuan dan peluang yang tidak dapat kita bayangkan. Wu Yun melirik Yue Yiren. Dia tidak menjawab. Faktanya, dia sedikit bingung saat ini. Dia mengerti apa yang dikatakan Pluto, dan itu terdengar cukup menggoda. Namun, dia bukan dari Yue Yi. Yue Yiren bisa saja tidak punya otak, tapi dia tidak bisa tidak punya otak. Dia tidak bisa hanya melihat masa depan, dia harus berpikir lebih jauh. Memang benar, jika apa yang dikatakan Pluto benar, maka mereka mungkin akan mendapatkan peluang yang lebih banyak dan lebih baik setelah masuk. Tapi bagaimana jika tebakan Pluto salah? Bab 2845 ribuan tahun bencana dan 1000 tahun terkunci. Dengan kata lain, mari kita mundur selangkah. Bahkan jika Hades menebaknya dengan benar. Tapi ini adalah terowongan kosong, lubang cacing ruang waktu yang melipat waktu dan menutupi masa lalu ke masa kini. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda dari terowongan luar angkasa yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya. Dengan kata lain, ruang merupakan suatu kesatuan dan suatu tingkatan. Dan waktu adalah unit lain, level lain. Bahkan bisa dikatakan mereka berada di dunia yang sama. Waktu lebih unggul daripada ruang. Dan Wu Yun bahkan belum menguasai kekuatan ruang, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang kekuatan waktu? Dengan kata lain, kultivator tingkat suci dapat mengendalikan kekuatan ruang. Dan jika Anda ingin menguasai kekuatan waktu dengan sempurna,
Anda mungkin harus menunggu sampai Anda memiliki kekuatan di atas level Sein. Ini terlalu jauh bagi Wu Yun. Oleh karena itu, Wu Yun khawatir. Jika mereka masuk sekarang, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam. Tapi bagaimana jika Anda tidak bisa keluar? Ini adalah masalah nyata yang harus ditanggapi dengan serius oleh Wu Yun. Jangan khawatir, masuklah. Karena terowongan kosong ini muncul karena kamu, pasti ada sebab dan akibatnya. Kamu harus percaya pada peluang dan keberuntungan yang ilusi tapi nyata di dunia ini, dan kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Tentu saja, keputusan ada di tanganmu. Kamu yang memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Tetapi jika itu aku pasti tidak akan menolak. Tidak peduli apapun, ini pasti merupakan peluang luar biasa yang sulit untuk ditiru. Mendengar ini dengan kata lain, Wu Yun sebenarnya sedikit terharu. Namun, dia secara tidak sadar merasa bahwa ketika Pluto mengatakan ini, rasanya seperti berdiri dan berbicara tanpa melukai punggungnya. Tapi pihak lain adalah seorang penatua, dan tidak mudah baginya untuk berbicara secara langsung. Tapi Pluto sepertinya telah memahami pikiran Wu Yun. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, terowongan kosong ini muncul karena kamu, dan hanya kamu yang bisa masuk. Saya tidak bisa masuk. Jika saya bisa, bahkan sekarang pun, saya tidak akan ragu. Bahkan jika tidak untuk berkultivasi, saya ingin pergi ke sana. Lihat, seperti apa dunia saat itu. Setelah mendengar ini, perasaan di hati Wu Yun perlahan menghilang. Nyatanya, dia bisa memahami pikiran Pluto. Dia sendiri memiliki keinginan yang besar untuk masuk. Itu hanya peringatan terakhir di hatinya yang mengingatkannya bahwa dia tidak boleh masuk begitu saja. Namun, dorongan hati dan rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan garis pertahanan terakhir di hati saya. Kalau begitu, masuk dan lihat. Wu Yun mengangguk. Pada saat ini, keputusan telah dibuat, jadi ekspresinya secara alami menjadi lebih tenang. Aku ikut juga, aku ikut juga. Yue Yiren berkata dengan berisik dari samping. Apakah itu benar-benar mungkin? Bukankah dikatakan hanya aku yang bisa masuk? Wu Yun memandang Pluto dan bertanya. Secara teoritis, memang benar hanya kamu yang bisa masuk, tapi itu juga ada pada saat itu, jadi mungkin tidak akan ditolak. Selain itu, kamu bisa membiarkan dia masuk ke dalam pelukanmu dan menutupinya sepenuhnya dengan nafasmu. Lalu jika kamu bisa menipu terowongan kosong ini, meskipun tidak diizinkan, kamu masih bisa dibawa masuk. Pluto mengangguk sebagai jawaban. Ayo, aku bisa melakukannya. Yue Yiren sangat bersemangat. Si kecil ini penuh rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru. Saat berbicara, Yue Yiren terlihat melompat-lompat sedikit. Itu benar-benar jatuh langsung ke pelukan Wu Yunyi. Dalam hal ini, Wu Yun terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Dia mengabaikan Yue Yiren dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Saat ini, matanya telah kembali ke terowongan kosong di atas. Terowongan kosong saat ini sangatlah damai, meskipun terdapat kekuatan misterius yang mengelilinginya, namun kekuatan misterius tersebut terasa sangat damai dan tidak ada bahaya. Setelah melihatnya sejenak, Wu Yun berbalik dan memberi hormat pada Pluto dan yang lainnya. Kemudian dia melompat, tanpa ragu-ragu, dan terbang langsung menuju terowongan kosong. Tapi kali ini, ketika dia kembali ke dasar terowongan kosong, dia bahkan sangat dekat, tapi dia tidak merasakan kekuatan besar yang sama yang mengikatnya lagi. Wu Yun juga memasuki terowongan dengan sangat pelan. Sebelum benar-benar masuk, Wu Yun kembali menatap Hades. Dia mungkin ingin menanyakan sesuatu yang lebih, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Tapi sesaat aku tidak tahu harus berkata apa. Berbalik, dia kembali ke terowongan kosong. Segera, Wu Yun benar-benar menghilang ke dalam terowongan. Yue Yiren juga tidak dikeluarkan. Tampaknya Wu Yun benar-benar dibawa masuk. Setelah Wu Yun benar-benar menghilang, pintu masuk terowongan di luar langsung menghilang. Aku tidak menyangka dia benar-benar bisa memicu perjalanan ke era sebelumnya. Ini berita yang aneh. Ini benar-benar berita yang aneh. Tapi Pluto, apakah bagus baginya untuk masuk seperti ini? Tunggu sampai Wu Yun dan yang lainnya menghilang, tunggu sampai wawasan tentang Tianquan ini di tanah harta karun. Setelah kembali ke keadaan semula, seorang pria kuat dari klan Hades di belakang Pluto bertanya dengan lembut. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Ini di luar kendali kita. Karena Tuhan telah memberinya kesempatan seperti itu, akan sangat tidak dapat dipahami jika dia tidak masuk. Jawab Pluto lembut. Dia terus melihat posisi di atas di mana terowongan kosong telah menghilang, matanya sedikit rumit. Bencana 1000 tahun dan kunci 1000 tahun, asal-usul dan asal-usul. Pada saat ini, di samping Pluto, seorang lelaki tua berambut putih, yang tertua dari klan Pluto, perlahan menghela nafas dengan emosi. Ini adalah ramalan yang ditinggalkan oleh Pluto yang lama. Aku tidak pernah mengerti apa maksudnya sebelumnya, tapi hari ini, sepertinya aku tiba-tiba memahaminya.
Bencana 1000 tahun dan kuncian 1000 tahun semuanya ada di sana. Asal-usulnya, ini pasti tentang kedatangan anak itu. Hanya takdir ini, aku tidak tahu apakah itu dia. Jika dia bisa keluar dari terowongan kosong ini hidup-hidup, dari sejarah era sebelumnya kemana dia pergi, maka takdir ini pasti dia. Setelah mengatakan itu, semua orang terdiam dan berhenti berbicara. Mereka semua mendongak dan saling memandang dengan mata yang rumit. Tempat lain, di dalam terowongan kosong. Wu Yun meraba-raba ke depan. Namun mengapa bergerak maju dengan meraba-raba daripada bergerak maju secara langsung? Itu karena, bab 2846 terowongan kosong. Itu karena Wu Yun merasa kekuatan di terowongan kosong ini benar-benar berbeda dari terowongan luar angkasa yang pernah dia alami sebelumnya. Meski ia sudah lama mengetahui bahwa ini adalah terowongan milik kekuatan waktu. Ini pasti sangat berbeda dari kekuatan luar angkasa. Namun, setelah mengalami pengalaman nyata, Wu Yun masih diliputi kengerian yang luar biasa. Itu terlalu misterius, terlalu mendalam. Kekuatan waktu, kekuatan yang sepenuhnya di luar kesadaran Wu Yun, benar-benar membuat Wu Yun sedikit tidak mampu menahannya. Karena itu, kemajuan Wu Yun tampak lambat dan gagal, dan dia tidak berani mempercepat terlalu cepat. Bukan karena ada sesuatu yang menghalanginya di depannya. Namun dalam kekuatan yang tidak dipahami Wu Yun sama sekali, Wu Yun takut dia akan melakukan kesalahan dan dikutuk. Bagaimanapun, Wu Yun tidak membangun terowongan ini sendiri. Tidak ada yang tahu kalau ada jebakan di sini. Jika itu adalah kekuatan yang bisa dia pahami, maka Wu Yun masih memiliki kepercayaan diri. Wu Yun tidak pernah terkena kekuatan waktu, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Pada saat ini, Wu Yun merasa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan misterius yang kuat, bahkan aneh. Kecuali dia yang terbungkus, seluruh ruang di sekitarnya tampak terkoyak. Bukan terkoyak, tepatnya, tapi tumpang tindih. Apakah ruangnya tumpang tindih? Benar-benar kuat. Ini memang kekuatan waktu. Ia menggunakan ruang lipat untuk memungkinkan saya kembali ke masa lalu dari masa sekarang, dan mungkin juga memungkinkan saya pergi ke masa depan. Wu Yun diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Penuh hati ngeri, tapi di saat yang sama penuh kehati-hatian, tidak berani gegabah sejenak. Pasalnya, ruang-ruang lipat ini tidak hanya dilipat menjadi satu lorong. Dengan kata lain, memang hanya ada satu saluran utama yang dilalui ruang tersebut. Namun di sekitar lorong utama ini, ada banyak lorong lipat yang lebih kecil dan berliku-liku. Jika ada yang tidak bagus, maka itu adalah langkah yang salah. Inilah sebabnya Wu Yun berhati-hati dan bergerak perlahan. Dia takut jika dia tidak hati-hati, atau jika dia terlalu cepat, dia akan ceroboh dan salah jalur. Mungkin, jika dia melakukan kesalahan, akibatnya akan sangat merugikan dirinya. Untungnya, berkat kehati-hatian Wu Yun, semuanya menjadi nyaris terjadi. Dia tidak membuat kesalahan dan berjalan di sepanjang jalan utama yang terlipat. Rasakan kemunduran waktu yang cepat dan pelipatan terus-menerus dari ruang di sekitarnya. Secara khusus, Wu Yun tidak tahu sudah berapa lama. Rasanya tidak lama lagi, dan sepertinya sudah lama berlalu. Bagaimanapun, Wu Yun akan kembali ke masa lalu, setidaknya ribuan tahun yang lalu, atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan waktu pun berjalan mundur, bagaimana dia bisa merasakan berlalunya waktu. Mungkin, saat ini hanya relatif terhadap Wu Yun. Bagi dunia luar, tidak peduli berapa lama Wu Yun tinggal di sini, waktu akan berhenti. Karena kekuatan waktu di sini sendiri telah diubah. Tentu saja, semuanya hanya spekulasi, dan tidak ada yang tahu secara spesifik. Dan ini bukanlah fokus yang ingin menjadi fokus Wu Yun. Sekarang, dia lebih peduli kapan dia bisa keluar dari sini. Dan kemana tepatnya perginya. Mungkinkah itu benar-benar dunia cermin di terowongan hampa, pendahulu dari dunia kacau yang dikatakan Pluto? Saya tidak tahu sudah berapa lama. Lambat laun, Wu Yun merasa kecepatan waktu di sekitarnya tampak melambat. Ya, memang melambat. Terlebih lagi, ini merupakan perlambatan yang sangat nyata. Apakah ini hampir berakhir? Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih hati-hati. Semakin dekat ke momen terakhir, semakin sedikit kecerobohannya. Namun, meskipun kecepatan menyusutnya waktu di sekitarnya melambat, Wu Yun tidak melihat perubahan apapun pada semua yang dilihatnya di sekitarnya. Itu masih merupakan kehampaan gelap yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa dilihat. Semua spekulasi didasarkan pada perasaan fisik. Tapi jalannya pada akhirnya akan berakhir, selama Wu Yun memastikan dia tidak memiliki masalah, dia pasti bisa keluar dari sini. Oleh karena itu, di bawah kehati-hatian Wu Yun, hasilnya akhirnya tiba. Jauh di depan, titik cahaya redup muncul di matanya. Pada awalnya, Wu Yun tidak yakin apakah itu jalan keluar. Tapi saat titik cahaya itu berangsur-angsur membesar, Wu Yun yakin ini adalah jalan keluarnya.
Semakin dekat. Itu bukan lagi sekedar titik cahaya, dan sekelilingnya tidak lagi gelap. Cahaya memenuhi setiap tempat yang bisa dilihat Wu Yun. Namun, meski cahayanya bersinar, apa yang dilihat Wu Yun tetaplah kehampaan. Itu baru saja berubah dari ketiadaan gelap di awal menjadi ketiadaan terang. Di bawah cahaya, masih tidak ada apa-apa. Tentu saja, Wu Yun tidak akan mempedulikan hal ini. Saat ini, hanya ada satu hal yang dia nantikan. Kami akan meninggalkan terowongan kosong ini. Di mana pintu keluarnya? Apakah ini benar-benar dunia yang kacau di era sebelumnya? Dia melompat, tubuhnya tenggelam, dan kekuatan waktu yang menyelimuti tubuhnya hilang. Bahkan jenis yang hilang seketika. Tanpa paket kekuatan waktu dan kembali ke dunia kekuatan luar angkasa, Wu Yun tanpa sadar merasakan tubuhnya sedikit tenggelam. Tentu saja itu hanya perasaan sesaat. Itu tidak berdampak pada dirinya. Terlebih lagi, perhatian Wu Yun dengan cepat tertarik oleh hal-hal lain. Sejujurnya, ini keterlaluan. Sangat keterlaluan. Mungkin, Wu Yun memikirkan tentang banyak tempat yang mungkin dia datangi dan pemandangan yang mungkin dia temui setelah meninggalkan terowongan kosong. Tapi dia pasti tidak pernah menyangka akan muncul seperti ini. Bab 2847 Pesawat Dewa Super. Ini adalah tempat terbuka yang sangat luas, tetapi penuh dengan orang. Yang datang dari sekitar adalah suara-suara yang memekakkan telinga, yang terus terngiang-ngiang di telinga, dan suara itu mengguncang langit. Tapi Wu Yun ada di antara kerumunan saat ini. Banyak juga orang di sekitarnya, membuatnya sangat ramai. Namun yang aneh adalah orang-orang ini tidak begitu ramai karena mereka memperhatikan Wu Yun yang tiba-tiba datang. Mereka berkerumun di sini karena hal lain. Adapun hal lainnya, Wu Yun belum memperhatikannya. Saat ini, dia sudah sedikit bingung. Semua ini terlalu mendadak, bahkan agak terlalu aneh. Yang aneh adalah dia tiba-tiba muncul di tengah kerumunan orang banyak ini. Anehnya kedatangannya pasti tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya pasti akan menyadari ada orang tambahan. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan tidak ada yang memperhatikannya. Keberadaannya seolah tak menarik perhatian siapapun. Sepertinya dia ada di sini secara alami. Terus terang, penampilan Wu Yun tidak menarik perhatian. Mungkinkah terowongan kosong yang melipat waktu tidak menarik perhatian siapapun? Atau apakah terowongan kosong itu tidak pernah muncul sama sekali? Tapi jika dia tidak muncul di sini, lalu bagaimana Wu Yun bisa datang ke sini? Saya tidak dapat memahaminya, saya tidak dapat memahaminya. Wu Yun menjadi semakin bingung, dia tidak tahu bagaimana dia sampai di sini. Kamu, Wu Yun, jika kamu ingin mengikuti penilaian, cepatlah dan ikuti. Jika kamu tidak mau, jangan sia-siakan tempatmu. Tinggalkan saja dan berikan kesempatan kepada orang lain. Tiba-tiba, omelan membangunkan Wu Yun dari meditasinya yang membingungkan. Mengikuti suara tersebut, Wu Yun mendongak. Di depan adalah tempat yang mirip dengan platform pertarungan. Ada beberapa pria parubaya dan tua berdiri di atasnya, dan tingkat kultivasi mereka semuanya tampaknya berada di alam Dewa Super. Orang yang baru saja memarahi Wu Yun adalah seorang pria parubaya yang berdiri di depan. Wu Yun tertegun dan bingung lagi, benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tadi, aku bahkan tidak tahu kenapa aku tiba-tiba di sini tanpa menarik perhatian siapapun. Kini, orang-orang tersebut justru membaca namanya secara langsung, seolah-olah semuanya wajar saja dan tidak ada yang salah. Seolah-olah dia dilahirkan untuk berada di tempat ini. Bukannya dia baru saja melakukan perjalanan dari tempat lain, atau bahkan dari masa depan, melalui terowongan kosong dan waktu yang terlipat. Ayo pergi, kenapa kamu linglung? Kali ini, Sekte Daowang dari pesawat Dewa Super datang ke kota Wuyuan untuk merekrut siswa. Tidakkah kamu ingin kuota yang akhirnya kamu dapatkan? Saat dia dalam keadaan linglung sekali lagi, Wu Yun merasakan tubuhnya. Tiba-tiba didorong. Didorong dan diteriaki begitu tiba-tiba, reaksi naluriah Wu Yun adalah dia harusnya marah dan suka bertengkar. Tapi dia tidak melakukannya. Karena kata-kata ini, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa dia setengah baya. Namun pria parubaya, dengan wajah yang baik dan mata yang baik, cukup cemas dan khawatir, sepertinya dia cukup mengkhawatirkannya dan sangat akrab dengannya. Dengan keraguan di benaknya, Wu Yun mengikuti yang lain dan berjalan ke tempat yang telah ditentukan. Dalam perjalanan, Wu Yun melihat dengan kasar. Kecuali keberadaan yang mirip dengan panggung pertarungan di sana, dan beberapa orang parubaya dan tua di alam Dewa Super di panggung pertarungan. Kelompok tempat dia berada, termasuk dia, berjumlah 10. 10 dari mereka disusun di tepi panggung pertarungan, sepertinya menunggu sesuatu. Di bawah panggung pertarungan, terdapat ruang yang sangat luas dan terbuka. Tentu saja bukan ruang kosong. Ada deretan kursi di ruang terbuka, dan kursinya penuh dengan orang. Jumlahnya mungkin setidaknya 1 juta. Apakah ini arena seni bela diri? Dan kita bersepuluh di sini untuk penilaian atau semacamnya.
Baru saja, pria parubaya di belakangku mengatakan bahwa orang-orang di arena seni bela diri berasal dari Sekte Raja Dao di pesawat Dewa Super. Tempatku berada disebut kota Wuyuan. Aku pergi, ini terlalu kacau, apa-apaan ini, tidak, aku harus mencari cara untuk menanyakan apa yang terjadi semua ini. Adapun bagaimana aku sampai di sini, dan mengapa aku seperti ini. Cocok sekali dan menyatu dengan semua yang ada di tempat ini. Tidak masalah lagi. Kamu harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum membuat rencana apapun. Tapi, bagaimana cara mengetahuinya? Kata pada dirinya sendiri tiba-tiba, Wu Yun perlahan-lahan menoleh dan memfokuskan pandangannya pada pria parubaya di belakangnya. Melalui kata-kata parubaya, Wu Yun pasti bisa mengetahui bahwa orang ini sepertinya sangat akrab dengannya. Jadi kalau mau bertanya harus dimulai dari situ. Namun jika menanyakan langsung membuka skylight mungkin kurang tepat. Pada saat itu, pria parubaya akan menganggapnya bodoh atau gila. Harus memikirkan cara, bijaksana, tidak bisa bertanya langsung, harus menggunakan jebakan. Setelah merenung sejenak, Wu Yun perlahan berbicara. Hei, katakan padaku, apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Dao Wang tingkat Dewa Super ini ketika mereka datang ke kota Wuyuanku untuk penilaian penerimaan dan membawa kita pergi. Aku benar-benar ingin tahu. Wu Yun sengaja ingin berpura-pura bahwa dia sangat santai. Dia tampak seperti sedang mencoba mengeluarkan sesuatu dari mulut pria parubaya itu melalui percakapan santai. Tapi informasi yang dia tahu sangat terbatas, jadi sebagai upaya terakhir, dia tidak bisa memikirkan cara lain yang lebih baik untuk bertanya. Ini hanya bisa dilakukan, sedikit demi sedikit, secara perlahan. Tapi saya harus mengatakan bahwa kata-kata Wu Yun penuh dengan kekurangan. Pertama, pria parubaya ini sangat akrab dengannya, dia jelas mengenalnya, dan dia tidak tahu namanya, jadi dia memanggilnya, Hei. Namun secara teori, dia harus memanggil nama orang lain. Kedua, dia sudah mendaftar, jadi pasti sudah jelas apa tujuan dari Sekte Wang ini, tapi dia hanya bertanya. Sama saja dengan mengetahui bahwa Anda akan makan wortel dan tumis lova di malam hari, namun tetap menanyakan apa yang akan Anda makan di malam hari. Jika pria parubaya ini sedikit waspada, dia akan menyadari ada yang tidak beres dengan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun memang sedikit khawatir. Dia takut jika sesuatu ditemukan, dia akan mendapat masalah yang tidak perlu. Bab 2848 Identitas Aneh Tumpang Tindih. Namun, kekhawatiran Wu Yun tampaknya tidak diperlukan. Di usia parubaya ini, Wu Yun tidak melihat kekurangan apapun. Tentu saja, saya sedikit banyak sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Pria parubaya itu menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Lalu dia memandang Wu Yun dengan hati-hati untuk waktu yang lama dengan tatapan yang sangat menghina. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena dia terlalu akrab dengan Wu Yun, atau karena dia tidak terlalu banyak berpikir. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menjawab pertanyaan Wu Yun. Hasil seperti itu sebenarnya penuh kejutan bahkan bagi Wu Yun sendiri. Bahkan dalam ekspektasi terbaiknya, hal itu seharusnya tidak berjalan semulus itu. Setidaknya, pria parubaya itu harus menanyainya. Namun, sebenarnya tidak ada. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik untuk Wu Yun, benar-benar hal yang baik. Pada saat yang sama, hal itu juga sangat meyakinkan Wu Yun. Entah karena usia parubaya, kebodohan, atau alasan lainnya, rencana interogasi Wu Yun selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Selanjutnya, Wu Yun mengikuti kata-kata serupa sambil bertanya, dan mengetahui apa yang ingin dia ketahui dari mulut pria parubaya itu. Kemudian dia menggunakan pertanyaan dadakan itu untuk mengubahnya menjadi pertanyaannya sendiri, dan kemudian bertanya kepada pria parubaya itu dengan nada yang sama. Setelah bola-balik bertanya beberapa kali, Wu Yunbian akhirnya mendapatkan gambaran kasar tentang situasi di sini. Saya juga secara kasar mengetahui apa yang terjadi di depan saya. Ternyata yang saya lihat di depan saya adalah sekte dari alam Dewa Super, Sekte Raja Dao, yang datang ke alam Dewa ini untuk merekrut siswa. Persyaratan seleksi dan pendaftaran hanya berdasarkan budidaya, bukan usia atau aspek lainnya. Dengan kata lain, selama mereka yang mengembangkan alam tertinggi atau alam 9 transformasi dapat datang dan berpartisipasi setelah memenangkan tempat. Tempat di mana Wu Yun berada disebut Wu Yuancheng. Itu adalah kota di alam dewa, milik tingkat atas. Setidaknya seseorang harus menjadi seorang kultivator cermin Qiankun untuk memasuki kota Wu Yuan, karena energi ilahi yang merembes ke udara di sini lebih kuat, dan mereka yang memiliki kultivasi lemah tidak diperbolehkan datang ke sini. Menghadapi situasi seperti itu, secara alami ada lebih banyak kultivator di alam tertinggi dan alam 9 transformasi. Namun batasan budidaya ini tidak bersifat mutlak. Beberapa sekte telah mendirikan sekte di sini, dan anggota sekte yang lebih muda lahir di sini, jadi tidak ada batasan dalam budidaya mereka. Tentu saja Wu Yun tidak peduli dengan situasi di sini. Namun setelah mengetahui keadaan umum tersebut,
ia cukup tercerahkan. Tak heran jika yang disebut calon penilai ada yang tua dan muda, ada lelaki tua berjanggut abu-abu, dan ada juga orang seperti dia yang berpenampilan seperti anak muda. Ternyata karena tidak ada batasan umur. Adapun hubungan antara pria parubaya ini dan Wu Yun, dan identitas seperti apa yang dimiliki Wu Yun sendiri di kota Wuyuan, mengapa dia bisa berintegrasi dengan baik ke dunia ini. Dalam hal ini, Wu Yun juga mengetahui beberapa informasi umum. Pria parubaya itu bernama Long Baozi, dan dia serta Wu Yun mungkin dianggap teman lama. Dia juga satu-satunya orang tersisa yang bisa dianggap sebagai teman. Dengan kata lain, orang yang dikenal Long Baozi bukanlah dia, tapi identitasnya saat ini, juga disebut Wu Yun. Omong-omong, identitas Wu Yun cukup ajaib. Baru saja, Wu Yun hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dulu, saya hanya melihat situasi serupa di beberapa buku cerita. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, hal seperti ini akan benar-benar terjadi padanya. Tepatnya, Wu Yun melakukan perjalanan melintasi waktu. Dia melakukan perjalanan dari masa depan, melalui terowongan kosong, kembali ke masa lalu, dan identitasnya tumpang tindih dengan identitas seseorang di masa lalu yang memiliki nama keluarga, penampilan, dan tinggi badan yang sama dengannya. Tentu saja Wu Yun tidak yakin apakah ini masalahnya. Hanya saja dia menebaknya secara kasar berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari mulut naga itu. Hanya dengan cara inilah Wu Yun dapat memahami semuanya dengan jelas. Melalui informasi tersebut, tebakan Wu Yun adalah, di Wuyuancheng, ada seseorang bernama Wu Yun yang persis seperti dia. Tentu saja, saya sedang berbicara tentang bagian luarnya. Keluarga Wu Yun dulunya adalah salah satu keluarga terbesar di kota Wuyuan. Oleh karena itu, Wu Yun menjalani kehidupan yang sangat kaya dan mewah selama lebih dari 20 tahun yang lalu. Seorang pria generasi kedua yang sangat kaya. Bakatnya sendiri tidak terlalu bagus, tetapi mengapa dia bisa mencapai tingkat kultivasi tertinggi di usia 30-an adalah karena penyalahgunaan narkoba. Gara-gara sikap memandang ke atas, banyak orang yang berdosa. Bakatnya sendiri memang kurang bagus, namun ia juga harus menjaga citranya sebagai generasi kedua kaya yang tak terkalahkan, sehingga ia mengonsumsi narkoba sejak kecil. Saya telah menggunakan narkoba sampai ke tempat saya sekarang. Mengapa Anda bisa mencapai tingkat kultivasi ini dengan mengonsumsi obat-obatan? Vaping biasa pasti tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dia harus mengkonsumsi materi surgawi dan harta duniawi secara gila-gilaan, dan karena dia mengkonsumsi begitu banyak, dia mengosongkan seluruh kekayaannya. Namun, belum lama ini, anggota keluarga Wu Yun yang lain benar-benar tidak tahan jika semua sumber daya keluarga digunakan untuk orang yang bukan orang berguna. Jadi, perselisihan keluarga pun pecah. Setelah perang internal, bisa dikatakan mereka hampir mati bersama, meninggalkan Wu Yun sendirian. Dan Wu Yun ini juga terbangun dan mulai bekerja keras. Namun di satu sisi, bakatnya sendiri kurang baik, dan kini ia tidak memiliki keluarga, ia tidak memiliki banyak sumber daya alam untuk dipelihara. Bukan saja budidayanya tidak meningkat, bahkan mengalami kemunduran. Dari alam tertinggi tingkat 6 pada awalnya, dia telah mundur ke alam tertinggi tingkat ketiga hari ini. Hal ini bertepatan dengan Wu Yun. Namun di sisi lain, karena sikap nakalnya sebelumnya, ia menyinggung banyak orang di Wuyuancheng. Bisa dibilang orang parubaya inilah satu-satunya yang bisa dianggap temannya. Sekarang tidak ada keluarga yang mendukungnya. Semakin banyak orang yang membalas dendam padanya. Sebagai upaya terakhir, dia harus pergi dari sini. Kebetulan Sekte Daowang sedang merekrut siswa, jadi saya mencoba yang terbaik dan dengan bantuan pria parubaya ini, saya akhirnya mendapat tempat. Namun, tidak ada yang optimis terhadapnya dalam penilaian penerimaan ini. Toh, sebagai pemain pecandu narkoba, hampir semua orang tahu bahwa tingkat kultivasinya hanya dangkal. Budidaya dangkal semacam ini mungkin masih bisa dipamerkan di hadapan orang-orang yang budidayanya lebih lemah darinya. Namun sebenarnya penilaian dan seleksi saat ini hampir sama dengan sampah. Dan ada banyak sekali orang yang menunggunya untuk membalas dendam saat dia kalah dalam pemilu dan kembali ke kota Wuyuan. Bab 2849 saatnya pamer. Sial, kisah dramatis ini benar-benar mewah. Suatu hari nanti, aku, Wu Yun, akan bisa menjadi atlet penjelajah waktu. Aku sudah banyak berdosa karena memakainya, dan aku juga seorang pecandu narkoba. Sampah kecanduan yang diremehkan oleh semua orang. Cek, 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 sepertinya aku akan menyerang seluruh kerumunan lagi nanti. Tidak masalah, aku hanya akan berbuat baik flash blast. Nanti, pada saat ini, setelah secara kasar mengetahui keseluruhan cerita, Wu Yun sebenarnya semakin menantikan apa yang disebut penilaian Sekte Daowang ini. Tentu saja bukan karena dia bersemangat karena bisa menampilkan pertunjukan yang bagus nantinya. Selama ini dia sudah banyak pamer, jadi tidak perlu pamer di sini. Karena penuh dengan ekspektasi.
Itu karena dia mendengar apa yang dikatakan pria parubaya tentang hadiah setelah penilaian. Ada dua imbalan. Hadiah pertama adalah mereka yang lulus penilaian ini dapat memasuki tempat pelatihan Sekte Daowang selama 1 bulan pelatihan dan peningkatan. Dan setelah pengalaman bulan ini, Sekte Daowang akan melakukan pertarungan peringkat melawan mereka. Semakin kuat keterampilan tempur sebenarnya dan semakin tinggi peringkatnya, semakin baik perlakuan yang akan mereka nikmati setelah bergabung dengan Sekte Daowang. Tentunya selain itu, ada juga reward tambahan hari ini. Ada sekitar 3.000 orang yang berpartisipasi dalam penilaian hari ini. Diperkirakan akan ada sekitar 500 orang yang bisa lulus penilaian saat itu. 500 orang ini akan dibagi menjadi 5 tim. 5 yang pertama. Kelima orang pertama ini akan menerima hadiah tambahan dari Sekte Daowang, air Shenyuan. Nama air esensi ilahi ini terdengar sangat biasa. Dan hal semacam ini memang tidak terlalu berharga bagi para kultivator di alam dewa super. Namun, Wu Yun saat ini berada di alam dewa seperti Wu Yuancheng, yang belum menjadi alam dewa super. Itu adalah keberadaan yang sangat berharga dan langka. Secara umum, tidak ada pasar sama sekali. Adapun peran air esensi ilahi, tidak perlu dikatakan lagi. Ia dapat dianggap sebagai pesawat dewa super dan dapat dianggap sebagai harta berharga surga, materi, dan bumi. Bagi Wu Yun dan orang lain yang berkultivasi di alam dewa, itu pasti memiliki efek yang sangat kuat. Ini tidak akan berhasil jika saya tidak memiliki profil tinggi. Air Shenyuan, haha, saya harus mendapatkannya. Diam-diam Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan lengannya didorong oleh seseorang, yaitu pria parubaya di sebelahnya, Long Baoxiang. Berbalik untuk melihat, saya mendengar naga itu mengumumkan kabar baik. Kenapa kamu linglung lagi? Tidak apa-apa. Jangan gugup. Lakukan saja yang terbaik. Meski kultivasimu dipupuk oleh berbagai bakat dan harta, selama kamu bekerja keras dan mengumpulkan kultivasi, kamu bisa melakukannya di masa depan. Aku pergi duluan dan kamu yang terakhir. Namun, jika kamu lulus penilaian kali ini, kamu mungkin dalam bahaya. Orang yang akan melawanmu nanti adalah Luo Biao. Kamu harus berhati-hati. Luo Biao selalu tidak menyukaimu. Dia telah melakukannya sebelumnya. Dia tidak berani menyentuhmu karena keluargamu. Dia pasti akan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu denganmu kali ini. Pokoknya, cobalah yang terbaik dan bertarunglah jika kamu bisa. Jika tidak bisa, akui kekalahan lebih awal dan jangan beri dia kesempatan untuk memukulmu. Ucap buru-buru. Akhirnya, pengumuman naga muncul di atas panggung. Meskipun Long Baoxi adalah orang yang sederhana dan jujur, kekuatannya sendiri tidak buruk. Ia telah mencapai peringkat pertama dari peringkat ke-9. Orang yang dia lawan adalah seorang kultivator di alam tertinggi tingkat 9. Oleh karena itu, peluang pengumuman naga memenangkan pertempuran ini mencapai 90%. Wu Yun tidak mengkhawatirkan hal itu. Segera, perhatian Wu Yun beralih ke satu-satunya orang yang tersisa di tim 10 orang sebelumnya. Luo Biao. Budidaya tingkat ketiga di alam 9 transformasi. Luo Biao ini juga lebih tua darinya. Seharusnya sekitar 36-7. Bakatnya cukup bagus. 36 atau 7 dapat mencapai tingkat ketiga dari alam 9 transformasi. Adapun Wu Yun, dia baru mencapai alam tertinggi tingkat ketiga. Namun, keduanya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Jangan membicarakan hal lain, hanya berbicara tentang kelahiran, itu sama sekali berbeda. Luo Biao terlahir dengan kultivasi tingkat dewa, sedangkan Wu Yun berlatih selangkah demi selangkah dari manusia, bisakah mereka bersaing satu sama lain dalam hal kecepatan kultivasi? Ternyata tidak. Wu Yun tidak terlalu memikirkan sisanya, hanya ketika dia melihat Luo Biao. Jelas merasakan kebencian yang datang dari Luo Biao. Itu adalah sepasang mata yang penuh penghinaan. Memikirkan kembali kata-kata naga yang mengumumkan kabar baik, Wu Yun yakin bahwa Luo Biao pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya nanti. Tentu saja, Wu Yun tidak membutuhkannya untuk menunjukkan belas kasihan. Hanya tingkat ketiga dari tingkat ke-9. Dengan latar belakang Wu Yun, bahkan jika dia hanya mencapai alam tertinggi tingkat ketiga dan mengalahkan Luo Biao, tidak akan ada masalah. Jika Luo Biao adalah seorang jenius yang menentang surga dalam segala aspek, mungkin pertarungan lompatan katak ini akan sedikit sulit. Tapi Luo Biao jelas tidak. Hanya bisa dikatakan bahwa bakatnya bagus, tetapi pertarungan sebenarnya rata-rata. Wu Yun merasakan ini dengan sangat jelas. Tentu saja, tidak perlu khawatir. Mungkin, di masa lalu, Luo Biao dan mantan Wu Yun ini memiliki dendam lama. Mungkin, Wu Yun pernah menindas Luo Biao ini. Tapi bagaimanapun juga, tidak peduli siapa yang benar atau salah, Wu Yun tidak akan disalahkan atas hal-hal buruk itu. Tidak peduli konflik macam apa yang ada di antara mereka. Wu Yun sekarang hanya peduli dengan masa kini. Jika Luo Biao tertarik, maka Wu Yun bisa lebih lembut.
Jika dia tidak tahu cara melakukannya, pukullah dia sampai dia tahu caranya. Naga mengumumkan kemenangan, pasangan berikutnya, Wu Yun dan Luo Biao, naik ke panggung. Sementara dia berpikir, sebuah suara keras datang dari panggung pertarungan. Tak heran jika Dragon Annunciation benar-benar menang. Setelah mendengar putusan, Long Baozi berjalan ke samping, sementara Wu Yun dan Luo Biao berjalan menuju tengah panggung pertarungan. Ketika keduanya muncul, Wu Yun sekali lagi merasakan tatapan tidak ramah Luo Biao menjadi lebih intens. Dari sudut matanya, dia bahkan samar-samar bisa melihat senyuman ganas di wajah Luo Biao. Saya tidak tahu apakah dia melihat ekspresi Luo Biao, tapi Long Baozi sengaja menjauh dari Wu Yun. Saat lewat, saya secara khusus mengingatkan Anda. Wu Yun, hati-hati. Orang ini pasti tidak akan menyerang dengan enteng. Ingat, dengarkan aku. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, menyerahlah secepatnya. Jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkanmu. Jika dia tidak bisa mengalahkanmu. Jika tidak melakukannya dengan benar, kamu akan lumpuh. Menghadapi pengingat berniat baik ini, Wu Yun tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan melangkah menuju tengah arena seni bela diri. Namun saya berpikir dalam benak saya, lumpuh. Haha, kalau dia berani memukulku dengan keras, aku akan membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur seumur hidupnya. Sepertinya sejak tahap pertengahan dan akhir alam abadi, saya jarang bertarung dengan teman-teman saya, dan saya sering dikejar dan dipukuli oleh beberapa orang tua selama beberapa tahun. Sekarang, saatnya saya melepaskan diri, dan inilah waktunya untuk pamer. Bab 2850 Luo Biao bodoh. Haha, anak ini juga aneh. Tanpa persediaan materi surgawi dan harta duniawi dari keluarga, tingkat kultivasinya masih bisa menurun, dan dia telah mundur ke alam tertinggi tingkat ketiga. Bertemu Luo Biao kali ini dianggap sebagai sial baginya, tapi itu bukan nasib buruk. Dia pantas mendapatkannya. Lumpuhkan dia, Luo Biao, bunuh saja dia. Tidak ada yang bisa ditahan, lumpuhkan saja dia. Dari penonton, suara-suara ejekan dan penghinaan terus berdatangan. Di atas panggung, Wu Yun dan Na Luo Biao telah mencapai pertengahan panggung pertarungan. Mengenai suara-suara ini, orang-orang dari Sekte Wang tidak menghentikan mereka. Mungkin menurut mereka tidak ada yang salah dengan hal ini. Toh, sebelum naik panggung, Wu Yun melihat beberapa pasangan bertengkar sengit hingga menjadi cacat. Diperkirakan selama nyawa tidak dalam bahaya, Sekte Dao Wang tidak akan melakukan intervensi. Wu Yun dan Luo Biao menjadi pusat diskusi. Sikap kedua orang terhadap diskusi ini sangat berbeda. Wu Yun tidak bereaksi banyak, kata-kata Mo tidak ditujukan padanya, tapi pada Wu Yun yang lain. Bahkan jika itu ditujukan padanya, dia tidak akan bereaksi. Bukannya saya rela diejek, tapi saya merasa tidak perlu membantah apapun. Bagaimana angsa bisa berdebat dengan burung pipit? Belum lagi orang-orang berikut ini, apakah ada orang lain selain Chan Kue? Tapi setidaknya di mata Wu Yun, orang-orang ini semua adalah sampah. Itu adalah Luo Biao. Kata-kata seperti ini sangat membantunya. Dia terus menganggukkan kepalanya menanggapi kata-kata orang di bawah ini. Tentu saja, meskipun mereka tidak mengatakan apapun, Luo Biao mungkin akan melakukan hal yang sama. Saat ini, Wu Yun juga telah membuat keputusan. Dia tidak akan mengambil tindakan terlebih dahulu, tetapi hanya Luo Biao yang mengambil tindakan. Dia akan segera menggunakan gerakan menggelegar untuk memotong semua pikiran Luo Biao. Hari ini, dia ingin Luo Biao memperhatikan dengan baik siapa raja di panggung seni bela diri ini. Diam, ayo mulai. Saat kalimat dimulai, mata Luo Biao langsung tertuju pada kerumunan di bawah. Menatap Wu Yun dengan mata marah. Tidak, itu bukan kemarahan. Tapi semacam penghinaan yang dingin. Dia hampir mengabaikan keberadaan Wu Yun. Faktanya, apa yang dipikirkan Luo Biao saat ini mungkin adalah bagaimana cara menyiksa Wu Yun nanti. Daripada bagaimana melawan Wu Yun. Sebab, menurutnya, Wu Yun, seorang pria yang mengandalkan segala jenis harta alam dan duniawi, tidak bisa memiliki efektivitas tempur yang berarti. Budidaya semacam itu hanya digunakan untuk menggertak orang. Belum lagi tingkat kultivasi Wu Yun sendiri jauh lebih rendah darinya. Bahkan jika kultivasi Wu Yun berada pada level yang sama dengannya, atau bahkan beberapa level lebih tinggi darinya, dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Dalam kata-kata Luo Biao, toples obat, apa yang perlu dikhawatirkan? Ledakan. Luo Biao, ambil tindakan. Dia tidak menggunakan keterampilan sihir apapun, dan tentu saja, dia juga tidak menggunakan seni bela dirinya. Ini adalah pukulan biasa dengan kekuatan kultivasi murni. Pukulan ini cukup padat, dengan suara menerobos udara, dapat dikatakan sebagai pukulan padat dengan tingkat budidaya murni tingkat ketiga dari alam 9 transformasi. Biasanya, Wu Yun tidak akan bisa menangkapnya. Setidaknya, di mata semua orang, Wu Yun tidak mungkin menangkap toples obat.
Namun nyatanya, pukulan ini tidak lebih dari permainan anak-anak bagi Wu Yun. Dia awalnya mengira Luo Biao akan benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya begitu dia tiba. Setidaknya kekuatan seni bela diri harus diaktifkan. Oleh karena itu, ia pun melakukan beberapa persiapan kecil untuk menghadapi perubahan mendadak yang mungkin terjadi. Namun, penampilan Luo Biao mengejutkan Wu Yun. Apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini adalah, bukankah Luo Biao ini sedang mencari pelecehan? Begitu saja, Anda masih ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuatan serangan dari budidaya fisik murni. Setelah berpikir sejenak, angin tinju telah tiba. Wu Yun menatap dan tersenyum, pukulan yang sama, pukulan dari budidaya fisik murni tanpa kekuatan eksternal. Gunakan kekuatan alam tertinggi tingkat ketiga untuk melawan kekuatan alam 9 transformasi tingkat ketiga. Saat pukulan itu keluar, Luo Biao tersenyum. Dia menertawakan kebodohan Wu Yun, ternyata itu adalah toples obat dan dia bahkan tidak tahu cara bertarung. Semua orang di bawah juga tertawa. Mereka tertawa karena Wu Yun sedang mencari kematian. Luo Biao tidak menggunakan kekuatan seni bela diri, jika Wu Yun menggunakannya, mungkin dia masih bisa menahan pukulan ini. Tapi Wu Yun menggunakan metode yang sama untuk melawan. Ini bukan mencari kematian, jadi apa yang kamu lakukan? Satu-satunya hal yang aku khawatirkan mungkin adalah pengumuman Sang Naga. Namun, tidak peduli apakah itu kerumunan yang mengejek atau naga yang khawatir yang mengumumkan berita tersebut, mereka tidak akan pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terjadi ledakan keras. Dua tinju bentrok. Dua kekuatan budidaya melonjak ke samping. Pada saat konfrontasi, semua orang menunggu Wu Yun terpesona, dan Luo Biao secara brutal menganiaya Wu Yun di waktu berikutnya. Tapi tidak. Tanpa diduga, setelah pemboman, orang yang terbang adalah Luo Biao. Di sisi lain, Wu Yun berdiri kokoh di tempat, tidak bergerak. Saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada lagi ejekan. Semua orang terdiam di tempatnya seperti ayam kayu, tidak bergerak. Beberapa orang bahkan terus mengucek mata, mengira sedang melamun dan melihat ilusi. Tapi itulah adanya. Percaya atau tidak, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Orang yang paling tercengang tidak diragukan lagi adalah Luo Biao sendiri. Dia paling tahu kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia juga memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, pukulan yang baru saja dia pukul setidaknya bisa mematahkan lengan Wu Yun. Tapi dia tidak pernah menyangka akan terpesona. Apalagi dia belum mendarat dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Tapi sepertinya orang yang lengannya patah itu juga dia. Melihat Wu Yun lagi, dia berdiri kokoh di tempat, tidak bergerak. Tidak, itu tidak benar. Wu Yun tidak tinggal diam. Itu bergerak, dan Wu Yun juga bergerak.